Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, memiliki tantangan besar untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Jaminan Kredit Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mendukung perkembangan perekonomian nasional dengan menjadi penjaminan bisnis UMKM melalui pelayanan terpercaya, responsif, unggul, sehat, dan terkemuka. Jamkrindo terus berupaya berinovasi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika perekonomian global. Jamkrindo menjadi peran sebagai sahabat yang mendampingi setiap UMKM untuk memiliki kesempatan berkembang, berdaya tahan, dan berdaya saing, baik di lingkup nasional maupun internasional. Dalam menjalankan core bisnisnya, Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan menghubungkan perbankan dan non-perbankan sebagai penerima jaminan, serta nasabah sebagai pihak terjamin. Melalui usaha penjaminan, Jamkrindo memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berkembang dan naik kelas. Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, Jamkrindo menghadirkan Jamkrindo Syariah guna menjamin pembiayaan syariah dari perbankan atau lembaga pembiayaan non-bank syariah. Melalui jaringan dan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, Jamkrindo telah bekerja sama dengan mitra, baik bank maupun non-bank. Kami percaya dengan menjadi pilihan utama pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia, Jamkrindo dapat berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Selamat bergabung di hari kedua pelatihan UMKM Akurat bertemakan pelatihan daring strategi bisnis UMKM tetap berjaya di era new normal yang akan diselenggarakan selama sampai hari Kamis depan ya. Dan ini memasuki hari kedua pelatihan. Dan para peserta juga sudah masuk ke dalam forum ini. Bagaimana, masih tetap semangat semua para peserta? Mudah-mudahan masih tetap giat ya untuk mengikuti ini, karena perjalanan kita juga masih panjang, banyak sekali pemateri kita yang akan memberikan pemaparannya yang sangat luar biasa. Dan kali ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Bapak Amin Masudi, Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, Pak. Alhamdulillah, selalu menjaga protokol kesehatan, Pak ya. Insya Allah, Pak. Dan yang kedua telah hadir juga di tengah-tengah kita semua Bapak Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat siang, Pak Misbakun. Ya, mungkin belum ini suaranya belum muncul ya. Baik. Tapi Pak Misbakun sudah hadir di tengah-tengah kita, nanti juga akan memaparkan materinya. Dan untuk pembicara ketiga ada Pak Nixon Napitupulu, Direktur Finance, Planning dan Treasury Bank BTN, yang rencananya akan hadir di tengah-tengah kita nanti sore jam 3 ya, karena beliau masih ada meeting dulu sebentar. Ke freeze.
Ya, baik. Tes. Ya, baik. Ya, baik. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Kembali lagi ke pelatihan akurat. Oke, mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Kembali lagi di acara pelatihan ini. Sudah hadir juga 3 pembicara yang sangat luar biasa. Dan acara ini juga terselenggara berkat dukungan dari PT Jamkrindo, Bank BNI, Wardah, Bukalapak, Kementerian Koperasi dan UKM, serta blibli.com. Baik, menginjak ke acara selanjutnya, kita akan undang para pembicara kita, Bapak Amin Masudi, untuk yang pertama dari PT Jamkrindo, Direktur Bisnis Penjaminan dari PT Jamkrindo, untuk memberikan pemaparannya, Pak, kepada kita semua. Dan juga saya ingatkan kepada para peserta sudah boleh menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya untuk Bapak Amin Masudi ini. Insya Allah Pak Amin mau menjawab semuanya apa yang jadi keluh kesah teman-teman UMKM di sini, maupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan pada PT Jamkrindo nanti bisa disampaikan aja. Mumpung ada Pak Amin ya, siapkan aja semuanya. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu pemaparan dari beliau yang akan memberikan arahan ke kita semua bagaimana UMKM ini menghadapi pandemi di saat pandemi saat ini. Silakan Bapak Amin untuk menyampaikan materinya, Pak. Masih unmute, masih di mute, Pak. Masih di mute. Oh, sudah, ya. sudah, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Misbakun, anggota DPR dari Komisi 11 yang terhormat, dan pembicara berikutnya itu Pak Nixon, walaupun belum bergabung, nanti akan segera bergabung, host dari Akurat dan Bapak Ibu semua peserta pelatihan akurat.co. Baik, terima kasih. Jamkrindo mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan apa sih yang bisa dilakukan UMKM di masa pandemi ini dan apa yang bisa dikontribusikan ke Jamkrindo dalam membantu UMKM dalam menghadapi pandemi Corona 19 ini. Izin kita mau share materi, Pak Moderator. Baik Pak. Tolong dimunculkan. Ya. Di mana Mas itu? Gambar itu di mana Mas? Ya itu ini Mas. Baik, next langsung. Baik, Bapak Ibu, bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada UMKM. Jadi tidak hanya UMKM di Indonesia saja yang
terdampak COVID-19 ini, tapi semua UMKM global sangat terdampak terhadap pandemi ini. Ya. Berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, 98 moneter, 2007, dan sekarang ini benar-benar UMKM kena baik dari sisi demand maupun supply. Jadi kalau di krisis-krisis sebelumnya UMKM masih bisa selamat, masih bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional, menjadi driver pertumbuhan ekonomi. Nah, di 2020 yang pandemi COVID ini UMKM benar-benar terkena, dan ini harus ada stimulus-stimulus yang diberikan negara untuk menyelamatkan UMKM ini. Nah, dampak yang sangat nyata yang bisa kita amati pertama adalah pengurangan tenaga kerja yang luar biasa. Jadi dengan adanya social distancing, PSBB, dan lain sebagainya, lockdown di seluruh dunia, maka tidak ada aktivitas sektor real. UMKM merumahkan karyawannya. Akibatnya tenaga kerja di sektor UMKM banyak yang tiba-tiba menganggur. Unit usaha UMKM tidak bisa berusaha dan mau tidak mau harus melakukan PHK terhadap karyawannya. Dengan tidak ada aktivitas, otomatis pendapatannya juga sangat menurun. Pendapatannya menurun diikuti dengan cash flow-nya pasti bermasalah. Kenapa cash flow bermasalah? Karena modal usaha yang selama ini dipakai untuk usaha, karena tidak ada pendapatan yang masuk, modalnya termakan atau dikonsumsi untuk menyambung kehidupan sehari-hari. Ya, jadi usahanya berhenti, otomatis modalnya habis juga ikut kemakan. Kemudian banyak UMKM juga yang mengalami kebangkrutan. Dan ada juga yang UMKM pulih tetapi lambat pulihnya. Walaupun PSBB ini sudah dilepas, di beberapa belahan dunia juga lockdown sudah dibuka, tetapi untuk recovery-nya sangat lambat karena terpengaruh sektor lain, rantai pasoknya juga bermasalah, sehingga memang dibutuhkan waktu untuk membangkitkan kembali bisnis UMKM ini. Nah, pertanyaannya kenapa sih UMKM itu harus diselamatkan? Jadi sama seperti tadi, di seluruh dunia ini UMKM merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara. Jadi pelaku ekonomi mayoritas suatu negara itu hampir semuanya UMKM. Ya, karena UMKM itu pelaku ekonomi mayoritas, otomatis penyerapan tenaga kerjanya juga sangat banyak. Dan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, UMKM juga mempekerjakan hampir 50% pekerja seluruh dunia itu bekerja di sektor UMKM. Dan kontribusi terhadap gross domestic product atau produk domestik bruto di negara-negara berkembang itu hampir 40% seperti Indonesia. Dan diperkirakan di 2030 itu ada 600 juta lapangan kerja yang akan diserap oleh UMKM itu di seluruh dunia. Gitu. Next. Sehingga dengan posisi strategis seperti itu, maka UMKM memang harus diselamatkan. Nah, ini kondisinya seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi di seluruh dunia UMKM itu banyak mengalami kerugian besar. Contohnya di Tionghoa, di RRC, 80% UMKM belum kembali beroperasi. Ya, sepertiga dalam 1 bulan, sepertiga lain dalam 2 bulan. Jadi memang masih banyak yang tutup. Demikian juga di negara-negara Eropa, sama kondisinya. Di Amerika juga sama, 62% usaha kecil menengah itu mengalami penurunan pendapatan. Di Jepang juga sama, di negara-negara Asia juga sama, termasuk di Indonesia. Memang problem yang dihadapi UMKM terdampak pandemi COVID ini memang global, tidak hanya dirasakan di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia terkena dampak UMKM ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong UMKM untuk tumbuh kembali? Nah, UMKM-nya bermasalah
ini diperparah lagi dengan kondisi pertumbuhan ekonomi beberapa negara itu mengalami resesi. Contoh yang paling dekat kemarin adalah Singapura sudah mengalami resesi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif. Nah, kita juga harus antisipasi Indonesia kalau dalam 2 kuartal pertumbuhan ekonominya negatif akan masuk resesi juga. Nah, untuk mendorong dan menghindari terjadinya resesi di Indonesia, mau tidak mau harus mendorong bisnis UMKM. Nah, caranya gimana? Di beberapa negara memang warga negaranya didorong untuk melakukan spend. Jadi tahun-tahun sekarang atau bulan-bulan sekarang itu adalah waktunya untuk berbelanja, dan belanjanya didorong ke UMKM di lokal masing-masing. Jadi jangan belanja barang-barang impor, tapi belanja produk-produk UMKM. Nah, ini adalah peluang bagi Bapak Ibu sekalian yang bergelut di usaha kecil menengah. Ya, jadi ada peluang tersebut. Nanti akan didorong belanja ke UMKM, baik itu terutama adalah belanja pemerintah. Ya, nah sebelum masuk lagi kita lihat bagaimana sih negara-negara di dunia ini mendukung pemulihan ekonomi UMKM. Ya, diantaranya mereka dengan memberikan subsidi upah. Subsidi upah itu banyak ditempuh oleh negara-negara lain. Kemudian pajak juga disubsidi, ada penundaan pajak, ada moratorium hutang, dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak digunakan itu ternyata adalah skema penjaminan kredit. Ya, ada ratusan negara di dunia ini untuk membangkitkan kembali bisnis UMKM ini menggunakan skema penjaminan kredit, yaitu instrumen finansial yang mendorong UMKM bisa mengakses sumber permodalan. Karena modalnya habis, untuk berusaha lagi, untuk bangkit lagi, perlu tambahan modal. Nah, ketika tambahan modal, mengajukan pinjaman ke bank, tidak punya agunan. Nah, disitulah fungsi penjaminan seperti PT Jamkrindo saat ini. Lanjut. Nah, ini sekilas saja kondisi perekonomian kita di triwulan 1 atau kuartal 1 2020 kemarin pertumbuhan hanya 2,97%, dan diperkirakan nanti akan bertumbuh negatif di kuartal 2 atau nanti biasanya data itu akan dirilis bulan Agustus awal gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat. Nah, kalau 2 hal itu terjadi, akan terjadi dampak ikutannya. Biasanya kriminalitasnya juga ikut meningkat. Kriminalitas meningkat dan terjadilah gangguan sosial dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan stabilitas sosial politik Indonesia akan menjadi berpotensi untuk terganggu. Gitu. Nah, ini harus ada solusi atas kondisi ini. Next. Nah, ini adalah beberapa langkah strategis yang sudah ditempuh oleh pemerintah. Di antaranya ada POJK 11, itu ada kebijakan countercyclical dampak COVID-19. Jadi bank melakukan restrukturisasi kredit. Biasanya selama 6 bulan itu bebas untuk bayar pokok, hanya bayar bunga saja. Itu ada program seperti itu. Kemudian ada dana restrukturisasi kredit kepada bank BUMN, ada penempatan dana pemerintah di bank BUMN untuk disalurkan kepada UMKM. Ada juga yang terkait dengan Jamkrindo, yaitu adalah penjaminan kredit modal kerja. Jadi penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM itu sampai dengan 10 miliar, itu bisa dijamin oleh Jamkrindo. Nah, detailnya seperti apa nanti ada di slide berikutnya. Next. Next saja deh. Sebelum kita masuk penjaminan yang dilakukan Jamkrindo untuk program PEN, terlebih dahulu secara ringkas disampaikan apa sih yang bisa dilakukan oleh Jamkrindo.
Yang pertama, untuk UMKM yang tidak visible, jadi usahanya itu baru mulai dan belum bankable, itu ada program namanya program kemitraan. Program kemitraan itu Jamkrindo bisa memberikan pinjaman lunak, dan itu bisa juga dari BUMN lain dijamin oleh Jamkrindo. Ini hampir di semua BUMN ada program kemitraan. Itu khusus untuk UMKM yang belum layak secara ekonomis dan belum bankable. Belum bankable itu artinya belum memiliki atau memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perbankan. Yang kedua, ini adalah UMKM sudah naik kelas, artinya usahanya sudah visible, sudah layak, tetapi belum bankable. Belum bankable itu diantaranya karena tidak memiliki agunan yang cukup. Nah, karena tidak memiliki agunan, tidak memiliki barang yang bisa dijaminkan ke bank, maka disinilah peran Jamkrindo masuk. Jadi Jamkrindo memberikan penjaminan atas pengajuan pembiayaan yang diajukan UMKM kepada lembaga pembiayaan atau perbankan. Itu untuk usaha-usaha yang visible dan tidak bankable. Itu contohnya untuk kredit usaha rakyat, itu masuk di kategori nomor 2 ini. Ada juga untuk usaha-usaha yang secara bisnis layak dan secara bisnis juga bankable. Nah, kenapa kok masih minta penjaminan banknya? Ini terkait dengan bagaimana bank menghitung pencadangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mereka. Jadi kalau dijaminkan, bank mendapatkan insentif pencadangan yang lebih rendah dibandingkan tanpa penjaminan. Sehingga disinilah bank tetap membutuhkan penjaminan walaupun UMKM tersebut layak secara bisnis dan sudah memenuhi persyaratan perbankan. Itu adalah 3 hal yang bisa dilakukan oleh Jamkrindo, 3 kategori besar. Next. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di sini ya. Jadi kalau misalnya tadi usaha masih awal itu menggunakan dana CSR atau program kemitraan, kemudian kalau sudah visible dan tapi belum bankable itu bisa menggunakan atau mengakses produk penjaminan KUR, dan apabila sudah visible, sudah layak dan bankable bisa dilayani Jamkrindo menggunakan skema penjaminan komersial. Nah, ini semua Jamkrindo hanya melayani terbatas kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Jamkrindo tidak boleh melayani usaha besar. Jadi memang Jamkrindo dilahirkan untuk membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana sih mengakses lembaga keuangan sehingga kesulitan permodalan seperti yang dialami oleh semua UMKM di seluruh dunia itu tersolusikan dengan adanya lembaga seperti Jamkrindo ini. Next. Nah, sehubungan terjadinya dampak COVID-19, maka pemerintah telah menunjuk Jamkrindo. Jadi pemerintah telah mengeluarkan PMK nomor 71 dan kemudian diikuti dengan KMK 304, Keputusan Menteri Keuangan,